Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lika Zaratul Fadiah, absen 16 dari kelas 10-11. Hari ini kita akan mengenal salah satu ulama besar Nusantara yang sangat berjasa bagi perkembangan Islam di Indonesia, yaitu Syekhona Khalil. Syekhona Khalil adalah ulama besar di Bangkalan, Madura. Beliau lahir pada hari Rabu tanggal 25 Mei 1835 Masehi di Kampung Pasar Senen, Desa Demangan. Ia merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Abdul Latif dan Syarifah Khadijah. Sejak kecil, Syekhona Khalil menunjukkan kecerdasan luar biasa. Beliau mampu menghafal Alfiyah Ibnu Malik secara terbalik dan mendalami ilmu fikih serta nahwa. Perjalanan menuntut ilmunya meliputi pesantren-pesantren yang di Jawa hingga belajar di Mekah pada tahun 1859. Pesantren yang banyak tersebar di Indonesia saat ini tidak terlepas dari peran Syekhona Khalil, karena banyak pendiri pesantren tersebut adalah santri dari Syekhona Khalil, sehingga amat wajar jika Syekhona Khalil disebut sebagai bapak pesantren Indonesia. Syekhona Khalil memiliki peran penting dalam berdirinya Nahdlatul Ulama. Dengan restu dan simbol tongkat serta tasbih yang dikirimkan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau mendorong lahirnya organisasi Islam terbesar di dunia ini. Syekhona Khalil wafat pada 29 Ramadan 1925, dimakamkan di Desa Mertajasa, Bangkalan, Madura. Di belakang Masjid Syekhona Khalil terdapat beberapa makam para ulama Bangkalan. Awalnya Masjid Syekhona Khalil masih berupa musala milik pesantren yang diasuh olehnya. Kala itu, keberadaan musala ini tak hanya digunakan sebagai tempat beribadah para santri, tapi juga para masyarakat di sekitar pesantren. Seiring berjalannya waktu, 2 tahun setelah Syekhona Khalil wafat, musala pesantren kemudian dibangun menjadi masjid untuk pertama kalinya di tahun 1920-an. Kala itu, bentuk bangunan masjidnya juga masih sederhana, karena konsep pembangunan masjidnya kala itu lebih ditekankan untuk menampung jumlah jemaah yang hendak beribadah. Dana pembangunannya pun waktu itu berasal dari kotak amal masjid dan sumbangan para jemaah. Proses rehabilitasi Masjid Syekhona Khalil hingga menjadi salah satu masjid termegah di Indonesia baru dimulai pada 2003 saat Fuad Amin menjadi Bupati Bangkalan. Prosesnya berlangsung selama setahun lebih. Desainnya pun dibuat lebih modern dengan 2 bangunan utama berupa teras atau taman yang indah, serta bagian interior dan eksterior bangunan utama Masjid Syekhona Khalil. Selain itu, terdapat pula teras masjid yang difungsikan sebagai taman bagi para jemaah dan para peziarah yang berkunjung ke masjid itu. Fasilitas lain yang digunakan di kompleks Masjid Syekhona Khalil adalah kompleks pertokoan dan lokasi parkir yang luas dan mampu menampung puluhan kendaraan termasuk bis wisata. Patut diakui jika desain dan arsitektur Masjid Syekhona Khalil memiliki keindahan yang luar biasa. Struktur konstruksi bangunannya juga terlihat kokoh, ditambah ornamen kaligrafi yang menghiasi seluruh ruangan masjid. Bangunan masjid ini didominasi warna coklat dan putih dengan akses warna hijau dan terlihat serasi dengan kemegahan kubah utama yang berwarna kuning emas. Selain itu, di kedua sisi bangunan utama masjid juga dibangun 2 menara yang masing-masing memiliki ketinggian berbeda. Di bagian atas kedua menara terdapat kubah-kubah kecil untuk menaungi speaker masjid. Di bagian eksteriornya, Masjid Syekhona Khalil terdiri 2 lantai dan berbentuk persegi. Ini dihiasi dengan fasad dan ornamen kaligrafi. Ditambah lagi jendela masjid berbahan kayu jati berbentuk kerucut dengan kaca mosaik di tengahnya. Pintu utama masjid juga didesain menyerupai bentuk kerucut sama seperti jendela yang dibuat dari kayu jati pilihan ditambah ornamen kaligrafi. Demikian sekilas kisah tentang Syekhona Khalil Bangkalan, ulama besar yang ilmunya menyinari Nusantara. Dari beliau kita belajar arti ketekunan, keikhlasan, dan cinta pada ilmu. Semoga kita bisa meneladani semangat dan terus menjaga warisan keilmuan Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.